wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Wardani dari kelas S1 Manajemen Pagi dengan NIM 142919015. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan yayasan. Yayasan adalah entitas non-pemerintah yang didirikan sebagai perusahaan nirlaba atau kepercayaan amal dengan tujuan utama membuat hibah terkait lembaga atau individu, penelitian, pendidikan, budaya, agama, atau tujuan amal lainnya. Didirikannya sebuah yayasan adalah untuk mencapai suatu hal yang telah dirancang dan ditentukan baik di bidang sosial, keagamaan, dan dukungan. Tujuan sebuah yayasan juga dapat diwujudkan untuk dimasukkan dalam anggaran dari yayasan pendidikan yang Anda dirikan. Ciri-ciri yayasan. Yang pertama, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya menjadi awal kekayaan yayasan itu. Yang kedua, kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan. Yang ketiga, yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang keempat, yayasan tidak mempunyai anggota. Yang kelima, untuk mendirikan sebuah yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum yang dibuat menggunakan bahasa Indonesia. 6. Struktur organisasi yang ada di yayasan terdiri atas pembina, pengurus yayasan, dan pengawas. Yang ketujuh, yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Dan yang kedelapan, yayasan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lainnya, dan yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Yang harus disetujui untuk mendirikan sebuah yayasan. Yang pertama, sebuah yayasan dibangun dan didirikan oleh perseorangan atau mandiri, boleh juga didirikan oleh beberapa kelompok. Caranya adalah dengan menyisihkan beberapa harta yang dimiliki menjadi modal awal yayasan yang didirikan. Yang kedua, yayasan didirikan melalui akta notaris menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pada yayasan ini memiliki struktur organisasi atau organ sebagai berikut. Yang pertama, pembina, pengurus yayasan, dan pengawas. Yang keempat, surat wasiat dapat digunakan untuk mendirikan yayasan. Kelima, setelah mendapatkan akta pendirian sebuah yayasan, maka pihak yayasan dapat menerima status badan hukum. Pengesahan yayasan dapat dilakukan oleh menteri atau pejabat tertentu yang telah dipilih. Dan yang terakhir, penentuan nama yayasan harus orisinil. Artinya, nama ini belum pernah digunakan oleh suatu lembaga atau yayasan tertentu.